kedatangan tamu-tamu guest lecture yang sangat luar biasa. Sebelum kita lanjut di sini, Mama ingin memperkenalkan, tapi pastinya kalian juga kurang lebih udah mengetahui dari flyer yang bersebaran, entah itu di dalam WhatsApp group, maupun itu ada di sosial media, maupun di status WhatsApp dari Mamoy dan rekan-rekan dosen yang lainnya. Sekarang kalau misalnya Mamoy tanya, siapa sih ibu cantik yang ada di sebelah kanan Mamoy? Coba lebih semangat, siapa ya? Ibu Rosa. Ibu Rosa, oke, sih kita paling semangat dan paling terdepan. Oke, Ibu Rosa di sini juga ada hal yang sangat luar biasa yang akan mengikuti kelas Ibu di pagi hari ini di kelas Bisnis Digital Universitas Raharja, karena kita kedatangan 2 student dari Malaysia dari IIUM. Jadi nanti kalau misalnya 2 mahasiswa tersebut ada mengajukan pertanyaan ke Ibu, Ibu juga menjadi suatu hal pengalaman yang sangat luar biasa ya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, jadi di sini ada 2 mahasiswa dari IUM, ya, ada Dia, saya dulu Dia, sama ada Aiman. Kita akan closing Dia dan Aiman. Jadi mahasiswa ini stay di sini mengikuti perkuliahan yang ada di Raharja. Kelasnya nggak cuma kelas ini, namun alhamdulillahnya kelas Ibu di pagi hari ini terpilih ya sama mereka berdua untuk mereka ikuti, karena biasanya mereka akan mengikuti kelas-kelas lain yang lokasinya tidak di gedung ini, ada di gedung belakang dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang memperkenalkan ke Ibu Rosa. Di sini adalah insya Allah anak-anak hebat yang luar biasa, bener? Yang paling semangat, pejuang semua, pantang menyerah. Karena alhamdulillahnya mahasiswa-mahasiswa ini bukanlah mahasiswa kupu-kupu, ya. Kupu-kupu apa? Ada yang tahu nggak? Kuda pula. Nah, kalau ini bukan kupu-kupu kan ya? Nah, kalian mahasiswa apa? Apa ya? Tapi mereka adalah mahasiswa yang dari pagi terus misalnya selesai kelas dan sebagainya, alhamdulillah stay di sini melakukan banyak kegiatan juga, entah itu sesuatu yang mengenai riset ya, terus yang sesuai passion mereka. Jadi alhamdulillah, dan insya Allah nanti juga akan menyimak dengan baik materi Ibu Rosa, karena ini berkaitan dengan impian mereka, mimpi mereka untuk bisa mewujudkan startup trainer ya, yang akan diwujudkan dalam waktu dekat. Amin. Oke, kita lanjut dari Ibu Rosa, bisa sambutan terlebih dahulu sebelum kita memulai materi di pagi hari ini. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Rosa. Oke, terima kasih Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Aini yang telah mengundang saya untuk bertemu dengan teman-teman di sini yang sangat luar biasa. Insya Allah menjadi calon, kalau saya bilang futuristic businessman. Amin. Hari ini saya diminta menyampaikan materi mengenai business plan ya, and product development. Tapi sebelumnya sebaiknya ada baiknya kita kenalan dulu ya. Kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Ya. Iya. Kalau nggak kenal nggak sayang. Tapi ini susah, kalau udah sayang nyarinya jauh. Oh gitu. Ibu salah. Adanya di ada di kampus mana Bu? Ibu ada di Universitas Pamulang. Ya. Nah, jauh Tahu ya? Tahu. Dan rumahnya juga bukan di daerah Tangerang. Di Depok. Kenapa ya bukan Depok? Enggak Depok banget sih, Limo ya kan, Limo. Ya, Pondok Cabe nyebrang dikit. Tapi luar biasa ya Bu, maksudnya untuk bisa ketemu anak-anak yang ada di sini, Ibu benar-benar dari Depok menuju ke sini, menempuh perjalanan lewat tol 1 jam kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian patut mensyukuri hal tersebut. Semangat banget tadi pagi sampai takut terlambat. Pak. Pak anterin saya jangan sampai terlambat. Oke Bu, siap gitu. Sangat antusias untuk bertemu dengan kalian. Ini
Oke, selanjutnya Bu Rosa akan menyampaikan materinya tentang business development. Nanti kalian langsung bisa mengaitkan pertanyaan-pertanyaan dengan produk yang memang sedang kalian build. Ya, entah itu produknya di bidang jasa maupun di produk F&B dan lain sebagainya macamnya, langsung bisa dikaitkan karena jangan lupa nanti di pertemuan 13 kita akan ada pitching, benar? So, ini kesempatan kalian untuk langsung bisa wrapping up dengan baik semua produk kalian, oke? Nah, jangan lupa juga kalian simak semua materi Bu Rosa dengan baik. Nanti di akhir materi akan ada quizzes dengan hadiah yang sangat luar biasa. Di sini udah banyak t-shirt di sebelah Mamoy, ya. Kemudian juga akan ada special contribution. Siapa yang mau special contribution? Jadi di sini anak-anak kalau misalnya aktif, entah itu dia aktif sharing, terus bantu temennya, tanya dan lain sebagainya macamnya yang ke arah lebih positif dari kita, tim teaching berarti akan mengapresiasi dengan sebutannya special contribution. Berarti nanti itu akan diakumulasikan menjadi poin tambahannya di akhir semester dan biasanya akan direkap ya. Pokoknya pada saat misalnya Angelica hari ini dapat 1, nah itu direkap secara otomatis sama teman-teman yang ada di sini juga sehingga mereka lebih semangat. Maka kita di sini teknik gamifikasinya kita jalani, makanya anak-anak kalau misalnya mau tanya rebutan atau misalnya mereka lagi ingin sharing, mereka juga berusaha untuk bisa out of the box kayak gitu ya. Oke, kita kasih applause lagi untuk Ibu Rosa sebelum mulai materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Very well, thank you. Pakai bahasa Inggris karena ada mahasiswa Malaysia. Welcome. Tak apa deh, tak apa. Paham, cakap Indo paham ya. Ya, materi kita hari ini adalah business plan and product development. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita memahami dulu bahwa kondisi dari bisnis secara global atau kondisi perekonomian global saat ini didefinisikan kondisi global saat ini adalah dengan sebutan VUCA. Apa itu VUCA? Volatile. Volatile atau volatile? Bergejolak ya kalau kita bilangnya bergejolak. Kemudian uncertain. Uncertain, tidak ada satupun yang pasti. Kemudian kompleks, yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudian ambiguous. Ambiguous tahu ya? Tidak jelas. Seperti hubungan kamu dan dia tidak jelas. Jangan dong, jangan tidak jelas. Harus jelas ya. Oke. Nah, itulah kondisi dari perekonomian atau kondisi dari secara global ya. Bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Nanti ada strateginya dari Ibu Rosa berdasarkan research yang Ibu Rosa lakukan beberapa tahun terakhir ya. Namanya strategi PEKA. Ya. Apa itu strategi PEKA? Nanti kita lihat. Nah, what is business plan? Karena kita semuanya mau menjadi entrepreneur, maka kita harus memiliki rencana bisnis. Rencana bisnis itu apa? Biasanya kalau rencana bisnis itu dibuat dalam sebuah dokumen yang komprehensif, lengkap, berisi mengenai bisnis apa yang kita mau jalankan, kemudian tujuan dari bisnis itu apa, lalu strateginya bagaimana, mengoperasikan bisnis tersebut bagaimana. Itu yang disebut dengan business plan. Ibu yakin kalian semua di sini sudah punya business plan, ya? Oke. Isinya apa aja, Bu? Business plan itu. Tentu di dalam business plan itu ada yang namanya visi dan misi. Visi itu apa? Visi, pernah dengar kan kata visi? Visi itu
mau jadi apa kita berapa tahun ke depan. Ya. Visi apa tadi? Tujuan. Mau jadi apa? Tuh yang cowok jawab tujuan. Mau jadi apa? 3 atau 5 tahun ke depan. Ya, ya harus punya visi. Jangan deket dan nikahnya sama orang lain. Jagain jodoh orang. Enak ya jagain jodoh orang? Sedih, patah hati kalau ditinggal ya. Makanya jangan mau jagain jodoh orang. Jadi harus ada visi. Kalau kalian deket-deket harus ada visi ya. Kemudian apa lagi isinya dari bisnis plan itu? Selain visi dan misi, kemudian harus ada background dari company atau latar belakang perusahaan. Kemudian produknya apa? Lalu marketing plan-nya seperti apa? Kita juga harus menganalisa kompetitor kita siapa dan bagaimana. Kemudian ada yang namanya analisa SWOT. Pernah dengar kan analisa SWOT? Pernah. Strength, weakness, opportunity, and threat. Strength dan weakness adanya di internal. Ya. Kalau opportunity sama threat ada di eksternal. Oke, nanti kalau mempelajari SWOT lebih dalam lagi ada dosennya nanti ya. Nah, itu hanya mengupas luarnya aja. Kemudian apalagi isi dari bisnis plan? Tentu ada bagaimana bisnis itu dioperasikan. Kemudian pasti ada financial planning, rencana keuangan. Lalu ada schedule ya, dan executive summary. Nah, itu komponen dari bisnis plan. Ibu yakin kalian sudah punya? Punya belum? Karena sudah ada produknya kan? Udah punya produknya. Oke. Selain nervous, ngos-ngosan. Mau duduk boleh Bang? Nggak apa-apa. Nah, tadi Ibu Rosa berjanji bahwa untuk menghadapi kondisi yang peka itu ada strateginya namanya peka. Nah, peka apa sih itu peka? Yang pertama P, pola pikir. Kemudian E adalah empati, lalu keahlian dan alat. Selamat bergabung. Yang telat suruh push up dulu kali ya. Jangan Mbak ini, suruh nyanyi aja. Oh, suruh nyanyi, oke kita tandain ya. Apa tadi peka ya? Pola pikir, empati, keahlian dan alat. Untuk jadi futuristic businessman kita harus punya PEKA strateginya. Coba kita lihat pola pikir. Pola pikir umumnya itu ada yang terbuka dan tertutup. Coba kita lihat perbedaannya yang terbuka dan tertutup. Ini lucu ya, yang terbuka kataknya main tablet. Tapi kalau yang tertutup itu di dalam toples ya. Nah, kalau yang terbuka itu dia melihat suatu kondisi itu misalnya tantangan baru. Nah, orang dengan pola pikir terbuka melihat sebuah tantangan baru, dikasih tantangan, nih kalian harus jadi entrepreneur, menjalankan pemasaran sebuah produk. Kalau yang terbuka itu akan menerima, karena itu dianggap sebagai tantangan baru bagi mereka. Sedangkan yang tertutup akan menghindar tantangan baru. Ngapain gitu? Saya kan kuliah, bukan disuruh jadi entrepreneur. Saya sama orang tua saya disuruh kuliah, pasti akan menghindar. Kemudian apalagi obstacle, hambatan-hambatan. Kalau yang terbuka mereka akan bertahan, sedangkan yang tertutup akan menyerah. Lalu apalagi? Agak ini ya.
Effort, usaha. Kalau yang terbuka akan menganggap sebuah peluang. Nah, kalau ada peluang pasti dia akan ambil. Sedangkan yang tertutup tadi menganggapnya ngapain, mubazir gitu ya. Ngapain berusaha? Saya kan anak orang kaya, nggak perlu gitu. Kemudian kritik. Kalau yang tertutup itu merasa kritik itu adalah serangan pribadi. Tapi yang terbuka menganggapnya sebagai informasi gratis. Kalau kita terbuka akan kritik, maka kita akan mendapat informasi gratis. Lalu kita akan memperbaiki diri, ya kan? Oke, selanjutnya kesuksesan orang lain. Kalau yang terbuka akan mempelajari, ya kan? Misalnya Ibu Aini sukses, kalian harus mempelajari dari mana Ibu Aini bisa sukses. Bu Aini belajar apa? Bu Aini bisnis apa? Gitu ya. Kalian mempelajari. Tapi kalau yang tertutup menganggapnya saingan. Ada orang sukses, kita merasa dia adalah saingan saya. Nah gitu. Kalian pilihnya terbuka atau tertutup? Terbuka. Nah, jadi untuk menjadi bisnismen masa depan, maka kalian harus memilih memilih pola pikir yang terbuka. Nah, selanjutnya tadi apa? Empati. Nah, empati ini sangat penting kalau kalian mau menjadi seorang bisnismen yang sukses di masa depan. Kenapa? Karena kita tahu semua lini pekerjaan bisa dihandle oleh AI, oleh robot. Sekarang ini ya, semua kalian tahu bahwa robot bisa menggantikan manusia. Tapi robot itu kan diatur oleh manusia, gitu. Dan robot itu tidak memiliki empati. Sedangkan manusia memiliki kelebihan yaitu empati. Ibu sebutnya work with heart and good attitude. Ya. Bekerja dengan hati. Oke. Nah, empati itu Ibu definisikan dengan melakukan sesuatu dengan hatimu, dengan cinta. Kalian mau berbisnis harus dengan hati, ya. Kemudian kalian akan memikirkan, merasakan apa yang konsumen kalian butuhkan. Ya, think and feel. Konsumen itu butuh produk yang seperti apa. Kemudian kalian mendengar, melihat, lalu kalian akan melakukan sesuatu dan akan menjadi sukses. Kalau kalian membuat produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Kecepatan nggak nih? Enggak. Sampai di sini bisa diikuti nggak nih? Ibu Rosa udah nervous ya. Padahal Ibu kadang berhadapan sama profesor diuji kan kalau di sidang. Ibu ini itu udah pernah ngerasain. Itu lebih parah Ibu padahal itu pertanyaan gampang banget tapi jawabnya nggak bisa karena terlalu nervous. Oke, next. Yang ketiga tadi adalah keahlian. Keahlian itu apa? Ya, skills, benar. Serangkaian pengetahuan dan pengalaman menjadi keahlian atau skills. Nah, keahlian yang bagaimana yang bisa menjadikan kalian sebagai bisnismen yang sukses di masa depan, yaitu yang memiliki creative thinking. Ya. Creative thinking itu apa? Yang bisa menciptakan. Kemudian critical thinking,
yang bagaimana critical thinking itu, yaitu yang bisa mengatasi permasalahan atau problem solving. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa. Ya. Creative thinking itu prosesnya bersumber dari manusia. Nah, di sini ada combine. Kalau kita mau usaha, itu biasanya kita harus mempelajari dulu usaha-usaha sebelumnya. Lalu kita kombinasikan. Misalnya, contohnya nih ya, usaha warung kopi. Nah, warung kopi kan udah banyak banget. Ada kopi kenangan, ada kopi apa lagi? Kopi cai. Kopi apa? Kopi cai. Produknya Amin, mudah-mudahan bisa sukses ya. Terus apa lagi? Banyak banget kopi ya. Nah, kopi itu semuanya kan sama sebenarnya. Cuman kalau kita mau menciptakan produk baru, maka kita harus kombinasikan. Mungkin yang udah ada apa tuh? Kopi kenangan, kita tambahin deh terindah. Nah, kita kombinasikan menjadi kenangan terindah. Jadilah itu produk kita, ya kan tadi kopi cat. Jadi produk kita sendiri. Padahal itu namanya udah tenar, kenangan gitu. Lalu ada strategi berikutnya, kita bisa reverse. Reverse itu apa? Misalnya ya dibalik. Misalnya kita biasanya kan nongkrong di warung kopi. Kita balik. Bagaimana caranya orang menikmati kopi tapi dari rumahnya, dari kantornya, bahkan dari kamarnya. Kita pakai apa namanya? Delivery apa gitu ya. Kerjasama dengan apa tuh? E-commerce ya kan. Kemudian apalagi eliminate. Nah, kita eliminate. Contohnya apa eliminate? Kalau misalnya kopinya itu biasanya terlalu strong, ya kan? Itu taruh dulu, napas dulu mas. Terlalu strong itu misalnya kopinya bapak-bapak, sedangkan konsumen kita anak muda, maka kita eliminate. Kurangin kopinya, banyakin apa? Banyakin susunya. Jadilah produk kita. Next, kita siapkan alternatif. Kalau yang nggak ngopi gimana? Kita ada namanya apa misalnya? Thai tea, apa teh, apa namanya? Matcha. Kalian lebih tahu itu. Nah, kita sediakan alternatif. Berikutnya apa? Twist. Twist apa twist? Ada yang tahu? Twist, ya. Menggabungkan ya, hampir sama lah kayak combine tadi, digabungkan misalnya. Oke. Berikutnya ada elaborate. Nah, ini beberapa strategi untuk menciptakan produk baru. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Kalau tadi creative thinking, critical thinking, nah sekarang kita pakai alat namanya design thinking atau inovasi. Suatu produk itu kalau tidak diinovasi, tahu kan ada istilahnya life cycle product. Nah, kemarin saya dengerin Prof Kadim itu ngasih materi, saya dengerin dari YouTube-nya Pak Nardi. Nanti bisa di-share ya Pak YouTube-nya. Nah, itu ada katanya a life cycle of business, ya kan? Sama seperti manusia. Begitu juga produk, dia lahir, kemudian berkembang, dewasa, dan menurun. Nah, bagaimana nih supaya tidak menurun, tidak mengalami penurunan? Maka dia harus selalu berinovasi. Nah, inovasi itu bagaimana? Melalui design thinking. Design thinking itu apa aja isinya? Nah, ada yang namanya empathize, mungkin dari sini deh. Nah, dari inspirasi dulu, ya kan? Lalu kita empathize. Empathize itu apa? Kita nggak jauh beda tadi sama empati.
Cuma empathize di sini melakukan research, mengetahui apa yang konsumen butuhkan. Produk apa yang konsumen butuhkan, di harga berapa mereka mampu membayar, kemudian seperti apa yang mereka suka. Nah, kita lakukan research. Namanya pada periode inspiration. Lalu setelah kita risetnya bahasa Sunda aja, meresearch ya. Nanti yang dari KL komplain, kok riset sih? Maklum, lidahnya orang Sunda. Orang Sunda itu nggak bisa nyebut F, jadi dia selalu P, ya kan? Empathize gitu. Kemudian apa tadi? Define, mendefinisikan. Udah di research tadi, kita cari tahu apa yang konsumen mau, di harga berapa mereka mampu, kemudian seperti apa yang mereka suka, baru kita melakukan definisi. Oh oke, berarti produknya ini. Lalu kita masuk ke ide. Nah di sini ide ini setiap orang berbeda. Ada orang yang memiliki insting yang bagus, maka dia bisa menciptakan ide yang baik. Tapi bagaimana dengan kita yang nggak punya insting yang baik? Maka kita harus mempelajari. Nah itu tadi kita pelajari dari konsumen sukanya apa, kemudian warna apa, di harga berapa, baru kita definisikan, baru kita menciptakan ide. Ide jangan satu ide, tapi ada beberapa ide. Lalu disaring lagi beberapa ide masuk ke prototype. Prototype apa? Tahu prototype? Membuat apa tuh? Contoh, dummy, ya kan? Nah, kemudian baru kita setelah kita buat dummy, kita melakukan tester atau testing. Nah, dari beberapa dummy testing disaring yang paling baik. Nah, itulah produk kita. Nah, itu design thinking yang bosan sekali ya. Design thinking yang digunakan untuk menciptakan produk baru atau produk development, pengembangan produk. Sampai di sini paham nggak ya? Paham ya. Nggak usah menyampaikannya dengan ngos-ngosan. Nah, sehingga kalau kalian melakukan itu, menurut Peter F. Drucker, dia bilang the best way to predict the future is to create it. Ya, apa tuh artinya? The best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk memprediksikan masa depan, ciptakan dari sekarang. Nah, berarti kalau kalian ingin menjadi businessman, maka mulai dari sekarang kalian merintisnya melalui inkubator ini. Bukan gitu Ibu? Sehingga kalian mampu menemukan warna yang hijau di antara warna biru dan merah. Thank you. Galau-galau ya, terus nanti ya tadi Ibu Dokter juga sampaikan, buat apa ya orang tua masih mampu ngebiayain kalian dan sebagainya, itu karena kalian berdirinya dari sisi yang tertutup, benar gitu ya Bu? Jadi mesti dari sisi terbuka untuk bisa membangkitkan potensi kalian. Karena kalau dari sisi tertutup, kalian akan selalu berada di zona nyaman. Kalian mesti keluar dulu dari zona nyaman, belajar berdiri sendiri sampai pada akhirnya dalam waktu dekat bismillah kalian bisa membiayai biaya kuliah sendiri hasil dari produk